Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Ada temannya nggak hadir? Oke, hadir semuanya ya. Ketua, silakan menyiapkan dan baca doa. Oke, baru selesai. Oke, masuk ke materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang tanaman padi. Ada yang tahu nggak tanaman padi itu seperti apa? Ini sudah dibikin ya. Tanaman padi. Tanaman padi itu seperti ini. Ada yang tahu padi itu apa? Oke, jadi di sini sudah Ibu bikin ringkasannya ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Oke, di sini Ibu mau tanya ya. Kalian suka nggak makan nasi? Suka. Nasi itu berasal dari apa? Ada yang tahu? Jadi nasi itu berasal dari beras itu berasal dari padi. Oke. Ya, di sini Ibu mau tanya, kenapa tanaman padi itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia? Ada yang tahu? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Makanan pokok itu artinya makanan yang wajib dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi kalau di daerah luar itu biasanya memakan gandum atau sebagainya. Di Indonesia itu masyarakatnya mengkonsumsi padi seperti ini. Oke, sini ada tahap-tahapnya gimana cara mengolah dari bibit padi menjadi beras itu. Oke. Yang pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua yaitu biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang seperti tanaman padi itu. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning seperti ini. Kalau sudah padinya seperti ini, itu tandanya bisa dipanen, kemudian diolah menjadi beras, kemudian beras itu diolah lagi menjadi nasi. Oke. Ibu mau tanya nih tentang padi tadi. Bagaimana cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia? Ini sudah Ibu lampirkan ya, Ibu tampilkan di sini. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat yaitu saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Yang keenam yaitu penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Jadi 6 poin-poinnya yang sudah Ibu bacakan tadi, yang sudah Ibu tampilkan di sini itu merupakan cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya,
Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar ini. Oke. Selanjutnya tulis 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Jadi gambarnya Ibu akan cantumkan di sini. Nah, tadi kan kalian sudah memperhatikan gambar yang Ibu tunjukin tadi. Sekarang nih Ibu ada lagi ya ringkasan-ringkasannya. Tadi ada apa aja yang di gambarnya ini? Ada pantai, oke. Karena di sini tulisannya kecil, jadi Ibu mau tampilkan di layar sini aja ya. Kalian bisa baca atau di screenshot atau bisa di zoom. Oke, yang pertama ada pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Yang ketiga ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, daratan rendah berada di sekitar pesisir pantai. Daratan rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Jadi di sini Ibu sudah membuat 5 pertanyaannya, ya. Yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Ibu mau tanya dulu, pantai itu biasanya orang-orang di sana bekerja sebagai apa? Sebagai nelayan, ya. Mayoritas orang-orang di sana bekerja sebagai nelayan. Yang kedua, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Nah, tadi kan menjawab nelayan. Jadi kenapa rakyat atau penduduk di sana itu banyak yang berprofesi sebagai nelayan? Karena mata pencahariannya itu ada di pantai, ada di laut. Oke, yang ketiga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Pegunungan itu biasanya tinggi ya, dataran tinggi. Nah, kenapa orang-orang tersebut bekerja sebagai perkebunan? Bekerja pada perkebunan. Perkebunan misalnya kebun sayur, buah-buahan. Kenapa? Karena di daerah pegunungan itu daerahnya sejuk, segar, seperti yang ada di Bukit Tinggi. Ada yang tahu Bukit Tinggi? Nah, di sana banyak penduduknya berprofesi jadi perkebunan, sebagai perkebunan, seperti kebun sayur-sayuran, kebun buah-buahan, dan sebagainya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, kalian bisa kan di Bukit Tinggi itu banyak sawah-sawah itu berada di dataran rendah. Kenapa? Biasanya itu di lereng-lereng bukit sampai di samping-samping jalan raya itu banyak sekali sawah. Karena persawahan itu biasanya tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, seperti di tempat kita itu banyak sawah-sawah, kan panas, dia tidak terlalu dingin. Oke, Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Selanjutnya kalian bisa mengulang lagi tentang tanaman padi ini, bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia
dia dapat berkembang, bisa diolah, dan kalian bisa mencarinya lewat Google dan buku-buku lainnya. Oke, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini saja. Ketua, silakan menyiapkan dan baca doa. Oke, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.